Halo semuanya, perkenalkan gue Yoga. Gue Jerry. Dan gue Ragil. This is Auto Legger. Mercedes-Benz C-Class W202 di tahun 1993 sampai tahun 2000 adalah Mercedes pertama yang resmi dinamai C-Class. Banyak orang menganggap C-Class pertama adalah Mercedes W201 varian 190, 190E, dan 190D dengan mesin diesel. Karena memang secara estetika, kesan, dan jiwa dari C-Class modern sebenarnya berawal dari W201. Yang mana merupakan sedan kecil pertama Mercedes. Namun secara resmi, W201 dianggap bukan C-Class. Karena awalnya Mercedes membuat W201 sebagai versi mini dari Mercedes W124 Boxer yang kita kenal. Kemudian generasi W202 dilanjut dengan W203 yang terkenal dengan lampu kacangnya. Mercedes W203 merupakan mobil Mercedes yang paling laris jika dibanding dengan W201 dan W202. Karena bentuknya yang jauh lebih unik dan sporty di zamannya, dan mulai meninggalkan bentuk kekotak-kotakan ala W202. Selanjutnya baru dilanjutkan oleh unit yang kami review, yaitu Mercedes W204. Sebenarnya Mercy ini memiliki beberapa bentuk antara lain ada sedan, coupe 2 pintu, dan ST. Selain itu Mercy W204 memiliki banyak tipe seperti C180, C200, C250, C280, C300, C350, dan C63. Untuk varian C180, C230, dan C280 hanya tersedia pada era sebelum facelift. Secara umum, W204 mengalami dua facelift, yaitu minor facelift dan mayor facelift. Pada minor facelift itu terjadi di tahun 2009, di mana Mercedes memasukkan teknologi Blue Efficiency dan menggantikan sistem turbo dari kompresor konvensional menjadi CGI, yaitu Charged Gasoline Injection, untuk memperoleh mesin yang jauh lebih powerful. Untuk C200 saja, perbedaannya hampir 30 HP dan sedikit lebih efisien, irit, dan ramah lingkungan. Dan mayor facelift di tahun 2011 akhir yang terdapat ubahan pada lampu depan dan sedikit ubahan pada bagian depan serta ubahan pada interior. Halo guys, kali ini kita bakal nge-review unit kita. Ada Mercedes-Benz W204 C200. Nah, ini mobil ini tuh tahun 2011. Dia itu udah dapat facelift pertama dan trim dia adalah Vanguard. Bisa dilihat Vanguard bedanya ada di grill. Grillnya itu dia ngikutin ala-ala AMG Sport gitu ya, sama velgnya juga. Untuk detail eksteriornya bakal lanjut dijelasin oleh teman gue Jerry. Untuk eksterior, ini kita bisa lihat grillnya. Yang kayak teman gue bilang tadi, model grillnya tuh dia udah mirip-mirip AMG. Nah ini gue suka banget nih model grill kayak gini. Itu dia terkesan lebih sporty, lebih cocok lah buat anak-anak muda. Nggak terlalu elegan banget. Nah terus kita lihat ke headlamp. Ini headlampnya menurut gue untuk tampilan itu udah oke banget, udah ngikutin grill lah, dia udah sporty, tapi masih ada kurangnya nih. Ini kalau kita lihat, dia sennya masih pakai bohlam dan lampu reflektornya masih pakai bohlam. Mungkin kalau diganti LED bakal lebih kece lagi. Terus kita masuk ke bagian fog lamp. Ini dia udah ada list chrome, bagian bumper depan bawah ini juga udah ada list chrome. Jadi Mercedes ini masih mempertahankan elegannya. Nah, sekarang kita masuk ke bodi samping. Ini dia udah ada over fender. Terus ini ada Blue Efficiency. Jadi mobil ini tuh 1800 cc menggunakan turbo. Tapi dia nggak boros, dia tetap irit karena ada Blue Efficiency-nya ini. Nah, untuk tarikannya gimana? Untuk tarikannya, untuk tenaga, mobil ini masih oke banget. Karena dia masih dibekali tenaga 184 horsepower dan torsinya itu sekitar 270 Nm. Terus dari samping kita bisa lihat di sini dia ada list chrome panjang
Ini dia masih memberi kesan mewah. Terus masuk lagi ke spion. Nah, spion ini udah auto retract ya, untuk zamannya tahun 2011 menurut gue oke sih. Nah, kalau dibuka nih, dia langsung otomatis kebuka. Terus juga di bagian kaca dia udah list chrome. Terus kita masuk ke belakang. Nah, ini di bumper bagian belakang masih ada list chrome-nya. Masih mempertahankan klasis elegan. Di sini ada logo C200, kemudian ini ada CGI, ini teknologi turbo pengganti kompresor. Untuk bagian belakang sih simple, tapi masih terkesan elegan. Dia knalpotnya cuma ada satu di bagian bawah. Nah, untuk bagian kaki-kaki, velg ini tuh untuk zaman sekarang tuh belum ketinggalan zaman, dan pada zaman ini masih sporty banget. Terus untuk bagian pengereman nih Mercy udah keren banget, dia udah pakai cakram. Lalu untuk ban dia pakai ukuran 225/50 R17. Dia pakai ban Michelin. Jadi kalau interiornya ini, kita lihat dashboardnya ini warnanya hitam semua. Joknya warnanya coklat, dan di konsol tengahnya ini ada aksen-aksen kayu-kayu ya. Ini buat yang avant-garde doang nih, kayu-kayu kehijauan gitu warnanya. Ini memang menurut gua udah agak jadul sih, kayak khas Eropa tahun 2010-an gitu. Tapi di sini ada satu yang gue suka, yaitu dia modelnya keluar pop up gitu buat si HUD-nya. Dan untuk speedometer bisa dilihat yang avant-garde ini modelnya udah floating gitu, dan dia tuh jarumnya itu nempelnya di pinggirnya gitu, jadi bukan di tengahnya. Dan di sini bisa ada nomor-nomor biasa, ini khas Eropa buat telepon dan segala macamnya. Di sini udah soft opening. Dashboardnya bahannya jelas Eropa sudah pasti soft touch semua. Di mana-mana soft touch, di sini semua kanan kiri. Sini juga. Di sini di konsol tengahnya ini pertama di transmisi kita ada dua mode, ada Eco dan Sport. Dan juga di sini ada semacam iDrive ya, kalau di BMW namanya iDrive. Ini nggak tahu ya, mungkin Mercedes-Benz ngikutin. Jadi intinya ya buat ngontrol si head unitnya gitu. Nah, di balik kemudi ini untuk setir bentuknya ini masih yang jadul ya, masih yang palang 4 gini. Kalau yang Mayor facelift itu setahu gue dia udah palang 3. Tapi masih keren sih, di sini masih udah ada buat atur volume, buat angkat telepon, buat mute, buat MID. Dan setirnya ini kerennya lagi, ini udah tilt sama teleskopik. Yang jaraknya menurut gua udah cukup jauh sih. Untuk lampu sen dan segala macam, Mercy biasa ya, Jerman biasanya kan kebalik, dia di sebelah kiri. Dan di atas di sini ada cruise control. Untuk lampu dia udah auto di sini, jadi tinggal auto aja udah, lu nggak perlu nyalain lagi dan bisa diatur ketinggiannya. Dan di sini Mercy ini nggak pakai handbrake, dia pakainya foot brake, jadi ada di kaki sini. Jadi untuk ngaktifinnya diinjak di sini, dan untuk nariknya tinggal ditarik tuasnya ini. Untuk di bangku penumpang belakang, ini untuk tinggi saya tuh sekitar 178, dan bisa dilihat ya legroomnya tuh udah agak sempit. Cuman kalau untuk headroom ini masih oke banget. Dan di sini walaupun ini sedan kecil, itu tetap memiliki armrest di sini. Ini ada cup holder juga, bisa dibuka. Dan ini menurut saya lumayan nyaman sih, walaupun kakinya aja sini agak kecil. Nah, selain setir yang udah tilt teleskopik, dia posisi duduk berkendaranya juga untuk recliningnya dia udah elektrik. Kemudian untuk naik turunin joknya juga udah elektrik. Tapi kalau kalian mau setting khusus untuk bagian di bawah paha ini, kalian masih harus manual nih, masih harus muter-muter tombol di sebelah kanan. Sama untuk ini dia udah ada lumbar supportnya nih, jadi bisa kalian cocokin sama kenyamanan kalian. Oke, next kita bakal tes gimana performa mobil ini. Sekarang kita bakal coba seberapa cepat dan seberapa nyaman mobil ini. Kita coba tarik ya. Oh ya, ini kita masih pakai mode masih pakai mode Eco Drive. 1, 2, 3. Memang karena dia turbo, jadi tetap ada berasa boost lag-nya. Tapi pas boostnya itu udah masuk, nah ini pas muter kita coba lihat radius putarnya. Bagus loh radius putarnya. Sekarang kita coba ganti ke mode sport. Kita coba tarik. Serius. Buat serius ini sih enak loh. Untuk
standar. Terus juga, nah ini suspensinya kalau mode sport tuh dia agak lebih stiff gitu ya, tapi masih nyaman, masih enak banget. Konsumsi bahan bakar juga termasuk irit ini, 1:10, 1:11 lah, masih dapat. Kita coba tarik lagi. Oh, keren. Dengan torsi 270 Nm, buat gua sih mobil ini udah lebih dari cukup ya. Sekarang kita bakal coba handling dari mobil ini. Harusnya sih untuk Mercedes, apalagi dia kelasnya sedan, menurut gua harusnya handlingnya tuh enak ya. Kita nikung agak cepat. Wah, ini sih enak banget. Handlingnya juga top. Nggak salah sih ya, mobil ini tuh harganya masih bertahan, masih bagus karena emang dari segi tenaga, dari segi handling itu masih benar-benar mumpuni banget. Apalagi kalian mau coba bawa mobil ini jarak jauh, wah, nyamannya dapet, tenaga dapet, worth it banget sih. Oke, mungkin itu aja review kita kali ini. Mobil Mercedes-Benz W204C200 ini kami jual. Bagi kalian yang berminat silahkan kunjungi Instagram kami @autoleger.id. Don't forget to like, comment, and subscribe JSP Production ID. Bye!